Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang quantitative data analysis atau analisis data untuk penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif. Apa saja dan bagaimana cara analisis datanya? Yuk kita simak. Jadi, apa yang dimaksud dengan analisis data kuantitatif? Nah, karena data kuantitatif adalah informasi yang diungkapkan melalui angka-angka, bukan kata-kata, seperti halnya data yang terdapat pada penelitian kualitatif, maka analisis data kuantitatif selalu berkenaan dengan prosedur statistik atau disebut dengan statistical procedure. Oleh karena itu, analisis data kuantitatif tidak lain adalah prosedur statistik atau disebut dengan statistical procedure atau analisis statistik atau statistical analysis itu sendiri ya. Lalu analisis data pada penelitian kuantitatif itu dilakukan dengan perhitungan statistik. Nah, statistik apa saja? Yang pertama adalah statistik deskriptif atau disebut dengan descriptive statistics. Yang kedua adalah statistik inferensial atau inferential statistics. Nah, jadi untuk inferential statistik kita ada dua bentuk yaitu parametrik yaitu untuk data yang bersifat data interval dan rasio dan non parametrik untuk data yang bersifat nominal dan ordinal. Statistik itu, ada beberapa macam yang tadi deskriptif. Apa itu deskriptif? Jadi kalau penelitian dengan statistik deskriptif itu memungkinkan seseorang peneliti untuk mengorganisir, merangkum, dan menggambarkan observasi yang dia lakukan. Contohnya, yang dimaksud dengan statistik deskriptif, itu digunakan untuk memberikan gambaran dan menyajikan ringkasan data dari populasi sehingga informasi apa adanya dari data tersebut bisa diperoleh dengan sistematis dan jelas. Jadi gambaran informasi itu bisa berupa distribusi frekuensi, kemudian presentasi grafik, kemudian measure of central tendency. Di situ bisa kita dapatkan beberapa poin yaitu mean atau nilai rata, median atau nilai tengah, mode atau nilai paling sering muncul gitu ya. Kemudian bisa juga kita digunakan untuk gambaran informasi itu berupa measure of variability. Yang dimaksud dengan pengukuran variabilitas itu seperti apa sih? Contohnya adalah range atau perbedaan nilai tertinggi dan terendah atau bisa juga untuk menghitung standar deviasi. Selain itu, statistik deskriptif ini bisa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel atau tabulasi, yang pada dasarnya adalah menghitung data dan memasukkan data ke dalam tabel berdasarkan kategori tertentu. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan adalah pertanyaan penelitian yang menggunakan statistik deskriptif. Contoh, faktor apa sajakah yang mempengaruhi X? Kemudian, bagaimana pemahaman X terhadap Y atau tentang Y? Dan bagaimana sikap X terhadap Y? Nah, ini adalah contoh pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif statistik. Karena apa? Karena di sini kita melihat faktor apa saja yang mempengaruhi suatu perlakuan, begitu. Kemudian ada hal yang kita pertimbangkan yaitu frekuensinya, kemudian reratanya, grafik, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah pertanyaan penelitian yang menggunakan statistik deskriptif. Frekuensi, rata, dan dalam bentuk grafik atau tabulasi yang tadi ya. Lalu yang kedua kita punya statistik inferensial. Tadi ada parametrik dan non parametrik. Nah, apa itu statistik inferensial? Jadi statistik inferensial adalah metode statistik yang berguna untuk membuat inferensi tentang populasi dari probabilitas sampel, sehingga metode ini tuh biasanya digunakan untuk menggambarkan populasi hanya dengan menggunakan informasi dari observasi ya, kalau kita pengamatan saja ya, dari observasi yang dilakukan terhadap probabilitas sampel dari kasus yang diambil dari populasi. Nah, statistik inferensial ini memiliki dua metode yang tadi kita sudah bahas, yaitu non parametrik dan statistik parametrik.
Jadi, jika kita memiliki data, kita lihat dari distribusinya terlebih dahulu. Jika distribusi data yang kita peroleh distribusinya normal, kita akan menggunakan statistik parametrik. Sementara jika data kita distribusinya tidak normal, kita masih bisa menggunakan statistik non parametrik. Nah, untuk klasifikasi dari univariat teknik yang tadi ya metrik dan parametrik itu tadi, kita contohnya adalah univariate teknik. Di sini ada metrik data, kita lihat jika dia dalam bentuk metrik data, kita menggunakan one sample atau satu sampel, contohnya adalah t-test atau z-test. Nah, sementara jika kita memiliki dua atau lebih sampel, kita ada dua opsi. Yang pertama menggunakan independen, atau yang kedua menggunakan relate atau berhubungan. Nah, jika kedua sampel kita misalkan nih, hubungan, penggunaan, parasetamol dengan kejadian, hepatotoksik. Nah, berarti kan ada 2 parameter seperti itu. Nah, karena penggunaan parasetamol menyebabkan hepatotoksik atau gangguan ginjal, berarti dia saling berhubungan. Nah, itu kita bisa menggunakan paired t-test. Nah, sementara jika dia merupakan dua hal yang independen atau masing-masing berdiri sendiri-sendiri, kita bisa menggunakan two group test atau z-test, atau biasanya kita bisa menggunakan one way ANOVA untuk melihat hubungan antar dua atau tiga kelompok uji seperti itu. Nah, kemudian untuk non parametrik itu kita lihat juga jumlah sampelnya. Jika dia menggunakan satu sampel atau parametrik datanya itu hanya satu sampel, kita bisa menggunakan frekuensi atau kita bisa menggunakan chi-square atau bisa menggunakan KS, kemudian range atau binomial, ya. Kemudian eh, untuk two or more samples, kita juga bisa menggunakan independen ataupun berhubungan ya atau relate. Nah, jika dia independen, kita bisa menggunakan chi-square, Mann-Whitney, kemudian median, KS juga bisa, kemudian Kruskal-Wallis ANOVA juga bisa. Ya, jika dia saling berhubungan, misal nih, oh ternyata data yang kita miliki kalau terdistribusi normal kan bisa menggunakan Ferti test yang tadi. Nah, tapi jika dia berhubungan tapi tidak terdistribusi normal, kita bisa menggunakan Wilcoxon atau Sign atau McNemar atau juga bisa menggunakan chi-square. Jadi begitu. Nah, jika itu adalah univariat atau variasinya lebih dari dua ya. Nah, uni itu satu atau satu variasi. Bagaimana jika dua variasi disebut dengan bivariat teknik? Nah, bivariat teknik itu juga dibagi menjadi metrik data dan non metrik data. Kalau metrik data itu bentuknya interval atau rasio, sementara untuk non metrik data itu berbentuk nominal atau ordinal. Nah, kita masuk di metrik data dulu tadi. Jika ada pemilahan antara dependen dan independen, artinya antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka kita akan menggunakan dua parameter ini. Jika dia ada pemilahan dependen dan independen, kita bisa menggunakan regresi sederhana. Tapi jika tidak ada pemilihan antara variabel bebas dan variabel terikat, kita bisa menggunakan korelasi Pearson atau Pearson correlation. Sementara jika data kita non metrik, kita memiliki pemilahan dependen dan independen, kita bisa gunakan chi-square, kemudian koefisien P atau koefisien kontingensi, ya. Namun jika tidak, kita harus menggunakan korelasi range Spearman, ya. Nah, lalu bagaimana jika tadi univariat atau satu, kemudian bivariat itu dua, bagaimana jika multivariabel? Nah, jika multivariabel teknik, nah kita bisa menggunakan ada dependen dan independen. Nah, jika dependen atau variabel bebasnya atau yang terikat gitu ya, itu ada satu dependen variabel, kita bisa gunakan tabulasi silang lebih dari dua variabel atau ANOVA atau ANCOVA, regresi berganda, analisis diskriminatif dua grup, analisis conjoint,
Kemudian jika lebih dari satu dependent variable, kita bisa menggunakan ANOVA dan ANCOVA multivariat, kemudian korelasi canonical, kemudian analisis diskriminan berganda, kemudian jika dia berupa interdependence teknik, kita bisa cek apakah variabelnya itu interdependent. Jika variabelnya interdependent, kita menggunakan analisis faktor, dan jika dia interobject similarity, kita gunakan analisis cluster dan multidimensional scaling. Memang di Metopad ini cukup banyak ya nama-nama tekniknya. Sebenarnya yang harus kita pahami adalah bentuk dari data atau raw data kita itu seperti apa, terdistribusi normal ataupun tidak terdistribusi normal. Nah, untuk mengidentifikasinya kita bisa lakukan uji distribusi dulu, uji normalitas. Setelah itu baru kita masuk ke teknik ini. Nah, kemudian untuk memilih mana yang paling tepat, kalian bisa cek nanti satu persatu ya. Nah, statistik parametrik. Nah, jadi dia itu digunakan untuk membandingkan ya, comparison of groups atau compare mean atau membandingkan rata-ratanya ya. Itu kita bisa gunakan t-test, ANOVA, MANOVA ya. Jika dalam bentuk perbandingan, misal tadi perbandingan pemberian dosis anestesi terhadap kejadian efek samping. Nah, atau perbandingan pemberian dosis anestesi terhadap durasi durasi anestesi itu gitu ya, durasi dan onset of action dari setiap apa namanya penggunaan obat anestesi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian measure of association between two or more variables atau berhubungan. Nah, biasanya untuk dua atau lebih variabel kita gunakan person product moment, kemudian bisa gunakan regresi dan juga canonical correlation analysis. Tapi biasanya yang paling umum digunakan adalah person product moment, ya. Lalu yang compare mean tadi, ya kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah t-test. Jadi t-test itu adalah alat untuk menguji hipotesis untuk dua mean atau dua rata-rata, gitu ya. Jadi misalkan kita punya contoh tadi, t-test itu untuk independent sample. Jadi misalkan kita punya contoh tadi, anestesi dengan durasi. Nah, berarti kita harus bisa menggunakan t-test ini untuk menguji rata-rata dosis pemberian dan rata-rata durasi durasi dari penggunaan obatnya, kemudian onset of action dari si obat tersebut, begitu. Ya, t-test ini untuk independent sample artinya t-test untuk mean dari dua kelompok yang berbeda yang memperoleh perlakuan. Nah, sementara t-test untuk dependent sample artinya t-test untuk mean dari kelompok yang sama dari dua perlakuan yang berbeda. Nah, untuk analisis of variance atau analisis lanjutannya adalah menguji hipotesis untuk mean lebih dari dua. Nah, untuk sementara multifaktorial itu atau factorial analysis itu digunakan untuk menganalisis efek interaksi lebih dari dua variabel. Jadi untuk dua variabel atau lebih kita bisa gunakan ANOVA atau MANOVA, begitu. Nah, bagaimana dengan jika penelitian kita meneliti bukan perbandingan, Pak? Tadi kan hubungannya dengan perbandingan. Nah, sekarang adalah hubungan antara pemberian obat dengan reaksi efek samping, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa gunakan person product moment. Ini yang paling sering digunakan atau common sekali digunakan. Nah, eh, jadi digunakan untuk mencari koefisien korelasi dari variabel data yang berbentuk interval atau rasio. Nah, sementara regresi adalah untuk mengetahui bahwa variabel dependent dapat diprediksi melalui variabel independen secara individu ataupun secara bersama. Nah, kemudian yang ketiga adalah canonical correlation analysis. Jadi digunakan untuk tujuan menganalisis beberapa variabel terikat, baik dependent variable dan beberapa variabel bebas atau independent variable. Nah, eksperimental atau disebut dengan ex post facto. Nah, contohnya adalah seperti ini. Apakah ada perbedaan signifikan antara X dan Y? Apakah ada perbedaan antara X, Y, dan Z? Ini contoh ya, ini contoh-contoh. Kita nanti tentukan ini termasuknya apa sih, gitu ya. Nah, kemudian apakah ada perbedaan antara X dan AX dan BX dan CY
AY, BY, dan C secara sendiri. Nah, ini adalah contoh jika, kita sebagai contoh ya, apakah ada perbedaan signifikan antara X, misalkan penggunaan obat dengan, jumlah obat dengan kepatuhan misalkan ya, kita bisa gunakan t-test. Nah, kalau ini apakah perbedaan antara X, Y, dan Z? Nah, itu kita bisa gunakan ANOVA. Kemudian jika kita parameternya lebih banyak ya, kita bisa gunakan MANOVA. Maaf ya ini agak sedikit kurang pas. Nah, kalau kita membandingkan hubungan, misalkan apakah terdapat hubungan antara X dan Y? Apakah terdapat hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y, X1 dan X2 dengan Y secara bersama-sama? Sebagai contoh, ya, apakah ada hubungan antara dosis ekstrak kulit semangka terhadap penurunan glukosa darah? Kemudian ini, apakah ada hubungan antara pare misalkan terhadap penurunan glukosa darah? Apakah ada hubungan antara kombinasi pare dan kulit buah semangka terhadap glukosa darah secara bersama-sama? Nah, begitu. Kalau yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara X1 dan Y, X1 dan X2 dan Y1, X1 dan Y2, atau X2 dan Y2, atau X2 dan Y1, atau X2 dan Y2. Jadi ini lebih kompleks menghubungkan antara dua variabel. Nah, jika variabelnya sederhana, kita bisa gunakan Pearson Product Moment Correlation. Nah, kemudian untuk yang kedua kita bisa gunakan regression. Yang terakhir kita bisa gunakan canonical correlation analysis ya. Lalu statistik non parametrik. Tadi yang parametrik sudah ya. Nah, sekarang non parametrik. Jadi non parametrik itu digunakan untuk dua sampel yang saling berhubungan atau two dependent samples. Nah, dua sampel tidak berhubungan juga bisa menggunakan statistik non parametrik ini. Kemudian dan beberapa sampel berhubungan atau several dependent samples. Serta yang terakhir adalah beberapa sampel yang tidak berhubungan atau several independent samples. Jadi ada dua bentuk apa namanya hubungan, baik saling berhubungan maupun tidak berhubungan, dan beberapa sampel dan dua sampel. Jadi itu. Nah, jika dia menggunakan dua sampel yang saling berhubungan, kita bisa menggunakan sign test, Wilcoxon rank test, dan McNamara change test. Nah, sementara jika kita menggunakan data dua sampel yang sama sekali tidak berhubungan gitu ya, atau two independent samples, kita bisa gunakan Mann-Whitney U-test. Kemudian atau bisa gunakan Moses extreme reactions dan chi-square. Biasanya paling umum digunakan adalah chi-square. Ada juga yang menggunakan chromograph Smirnov, tergantung dari data yang kita miliki seperti apa raw datanya. Kemudian ada Wolfowitz runs. Kemudian untuk yang beberapa sampel, artinya lebih dari dua sampel, beberapa sampel yang saling berhubungan, itu kita bisa menggunakan Friedman test, Kendall-Wee test, dan Cochrane case. Ya. Sementara untuk beberapa sampel yang sama sekali tidak berhubungan, kita bisa gunakan Kruskal-Wallis test, chi-square test, dan median test. Begitu, ya. Nah, untuk analisis data kualitatif kita lebih banyak akan dibahas di berikutnya, tapi saya akan gambarkan sedikit. Kalau kualitatif itu suatu proses pelacakan pengaturan secara sistematis dari materi yang terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data kualitatif seperti transkrip wawancara, kemudian catatan lapangan, observasi partisipan, atau bahan-bahan lain. Ya, tujuan dari proses ini tidak lain adalah agar seorang peneliti bisa menyajikan informasi dalam temuan dalam penelitiannya secara bermakna. Nah, pertanyaan penelitian kualitatif, misalkan bagaimana, mengapa, apa yang mendasari, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana maknanya, dan sebagainya. Jadi analisisnya itu berupa data kualitatif, ya. Nah, Miles dan Huberman tahun 1984 membuat beberapa
jenis analisis kualitatif dengan data reductions, ya, di mana dia menggunakan proses yaitu focusing, simplifying atau penyederhanaan, fokus, penyederhanaan, kemudian abstracting, ya, atau dibuat sebuah abstrak, kemudian and transforming the raw data to find out the information from the data. Jadi dari secara abstrak dia mengubah data dasar untuk mengetahui informasi yang terdapat dalam data tersebut. Kemudian ada data display, ini showing an organized assembly of information taken from the data reductions. Jadi biasanya itu untuk menggambarkan atau digambarkan berupa informasi yang berasal dari data reduction. Jadi contohnya adalah metrik, grafik atau tabel, gitu ya, atau bagan ya. Habis itu adalah yang tahap terakhir adalah conclusion. Biasanya merupakan gambaran ya. Conclusion and propositions are drawn and theoretical implication are made. Jadi conclusions dan proposition itu digambarkan dan digabungkan dan digabungkan dengan teoritis yang ada gitu ya, dengan teori-teori yang ada. Nah, sementara untuk Ari et al, dia membagi menjadi prosesnya adalah organizing, summarizing, interpreting, dan yaitu tadi organizing, summarize, dan interpretasi. Jadi intinya adalah diorganisasi atau dikumpulkan, dirangkum, kemudian diinterpretasikan. Seperti itu sih. Organizing adalah suatu proses di mana peneliti mulai melakukan klasifikasi data untuk mencari pola-pola. Ya, pada langkah ini peneliti mulai mengembangkan kategori untuk membuat klasifikasi informasi yang diperoleh. Jadi klasifikasi tersebut dapat berupa gagasan, konsep, kegiatan, tema, atau lokasi. Dengan membuat klasifikasi ini, seorang peneliti selanjutnya bisa mengidentifikasi unit-unit yang bermakna dari informasi yang diperoleh dari data yang diperoleh. Nah, singkatnya, tujuan dari mengembangkan data coding ini adalah untuk memunculkan sejumlah kategori yang akan memberi rekonstruksi informasi yang logis dari data yang sudah terkumpul. Nah, summarizing atau ngerangkum lah bahasanya ya, tahapan seorang peneliti kualitatif untuk melihat informasi objektif yang terdapat dalam data yang sudah diklasifikasi. Dalam hal ini, peneliti memeriksa data yang dimasukkan ke kategori yang sama dan kemudian menggabungkannya ke dalam satu pola dengan cara memahami hubungan antar kategori atau pola tersebut. Selanjutnya, dibuat pertanyaan tentang tema dan hubungan yang terjadi pada data yang sudah diklasifikasikan tadi. Di sini seorang peneliti akan mendapat informasi yang sistematik dan bisa mensintesis informasi yang terdapat dalam keseluruhan data. Yang terakhir adalah interpretasi atau menjelaskan ya. Langkah di mana seorang peneliti yang sudah harus menarik makna dan pemahaman dari data yang sudah terklasifikasi tersebut. Langkah ini meliputi refleksi atau abstraksi makna yang penting dari sebuah pola dan kategori data yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya. Langkah terakhir ini sudah termasuk menuju ke penafsiran data. Penafsiran data. Penafsiran data berupa data kualitatif di mana peneliti mulai menarik makna dari deskripsi data yang ia berikan pada analisis data. Disinilah seorang peneliti melakukan proses induktif atau induktif proses, yaitu menarik makna dari hubungan dan aspek-aspek umum yang digambarkan dalam kategori-kategori dan pola-pola yang muncul dari data. Nah, penafsiran dari data kualitatif ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang, pengetahuan, dan orientasi teori peneliti, serta kemampuan intelektualnya dalam menarik makna dari analisis data. Nah, sementara jika datanya berupa kuantitatif, pada penelitian kuantitatif, penafsiran data lebih mengarah pada deduktif, yaitu verifikasi teori dengan melakukan uji hipotesis atau hipotesis testing. Nah, karena pada penelitian kuantitatif prosedur statistik dominan dilakukan, maka uji hipotesis ini menjadi sangat penting dalam penafsiran datanya. Namun, tidak semua penelitian kuantitatif selalu menggunakan hipotesis ya. Karena itu, ada penafsiran penelitian eksploratif dan deskriptif tanpa hipotesis, yang penafsirannya tidak memerlukan uji hipotesis. Dalam penelitian eksploratif deskriptif, penafsiran data dilakukan dari apa yang tergambar dalam statistik deskriptif
sehingga tidak menarik kesimpulan dari inferensi. Nah, bagaimana jika dia merupakan sebuah perbandingan rata-rata atau compare mean? Nah, kita bisa menentukan H0 dan H1. Kemudian menentukan nilai statistik tabel, menentukan nilai statistik hitung, dan mengambil keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan ini biasanya berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel ya. Nah, T hitung atau angka T output dari statistik hitung dan T tabel atau statistik tabel yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka biasanya H0-nya ditolak. Dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Nah, berdasarkan nilai probabilitas, yaitu jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, bagaimana dengan tabel hubungan? Ya kan? Jadi menentukan H0 dan H1 juga bisa dilakukan dengan menentukan keputusan dengan cara yang pertama berdasarkan angka korelasi. Yaitu bagaimana Pak? Yaitu angka korelasi berkisar antara 0 atau tidak ada korelasi sama sekali dan 1 atau disebut dengan korelasi sempurna. Artinya betul-betul ada hubungan. Sedangkan tanda positif atau tanda negatif pada output menunjukkan arah yang berlawanan. Kalau negatif itu arahnya berlawanan, sementara positif itu menunjukkan arah yang sama. Nah, berdasarkan signifikasi korelasi, yaitu penggunaan nilai probabilitas dalam output korelasi, jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sederhana sekali kan? Itu saja pertemuan pada hari ini. Satu quotes buat hari ini, belajar itu awalnya sombong. Nah, ilmu itu memiliki 3 jengkal. Jengkal pertama adalah sombong, kedua adalah rendah hati, dan jengkal ketiga adalah ia mengetahui bahwa ia tidak berilmu. Nah, jadi kita tinggal menempatkan posisi kita ada di mana. Jika kita masih sombong, berarti kita berada di jengkal pertama saja. Tapi jika kalian merasa bahwa kalian tidak mengerti apapun, berarti kalian berada di tingkat ketiga. Jangan menjadikan Abu Syibr yang terhenti pada jengkal pertama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.